Shalom, selamat hari Minggu. Saat ini kita akan memulai ibadah online kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang hari ini sangat diberkati dengan ibadah kita, amin. Sebelum kita akan mulai ibadah kita mau berdoa. Mari semua tutup mata, kita mau berdoa, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Bapak. Kiranya pada hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Biar Engkau bekerja lebih lagi Tuhan. Dan Engkau berkati setiap kami di tempat ini, hamba-hambamu yang melayani. Dan kami berdoa juga untuk jemaat-jemaatmu yang di rumah Tuhan. Kami percaya kalau mereka tetap dalam bersama-sama dengan Engkau, perlindungan bersama-sama dengan Engkau. Saat ini Tuhan kami mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari yang sudah Kau berikan buat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan puji Tuhan saat ini bersama-sama. Haleluya. Dan
berjalan bersamamu. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan sebab firman-Mu. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita.
Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung. Agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam. Kita boleh rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup. Kita percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Kata saat ku masuk, saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pemeliharaan, kesehatan, dan kebaikan Tuhan kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, biarlah firman-Mu lebih bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara yang ada di rumah, saudara saat ini mungkin yang berada di tempat lain, di rumah sakit, dalam pekerjaan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judulnya adalah prioritas kehidupan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-20 sampai dengan 25. Sekali lagi saya ulang, Kisah Rasul pasal 5 ayat 20 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu iman besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dimanapun saudara berada, di minggu yang lalu pada saat pencurahan Roh Kudus, kita sudah membahas ketika Roh Kudus dicurahkan, rasul menjadi tidak takut. Mereka berani memberitakan Injil yang tadinya mereka adalah takut. Mereka ada di rumah, mereka mengunci rumah rapat-rapat, mereka ketakutan. Dan yang kedua, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka bertekun dalam pengajaran, mereka bertekun di dalam persekutuan, dan orang banyak menyukai mereka, dan mereka melakukan tanda mujizat yang banyak. Saudara, apa yang terjadi setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus? Mereka saling mengasihi, saling berbagi. Yang punya berbagi kepada orang yang tidak punya, yang punya berbagi kepada orang yang kekurangan, sehingga mereka saling melengkapi. Dan hari ini kita membahas prioritas kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan ada dua jenis secara umum, saudara-saudara, nanti akan kita lihat, yaitu kehidupan batinnya dan kehidupan jasmani. Saudara-saudara, para rasul, murid-murid itu, mereka tidak takut diancam. Bahkan sampai kematian, mereka tidak takut kepada kematian. Karena mereka sudah menikmati bahwa mereka hidup di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana para rasul setelah dilepaskan dari penjara, mereka tetap menaati firman Tuhan. Tadi kita sudah baca, dikatakan di sana, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup kepada orang banyak. Sekalipun rasul dan murid itu dibawa ancaman bahkan kematian oleh tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama, para hukum Taurat. Saudara, kalau kita lihat cerita pasal sebelumnya, para rasul mereka ditentang para tokoh adat agama.
Kenapa mereka ditentang? Karena pengajarannya tentang berita keselamatan, berita tentang kebangkitan, berita tentang kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini. Apakah saudara mengejar hanya kebutuhan batinnya yang kekal atau disebut dengan joy? Ataukah saudara hanya fokus kepada kebutuhan jasmania yang sementara waktu yang disebut dengan bios? Dua-duanya mengeluarkan energi dan tenaga pikiran waktu kita untuk mengejarnya, mencapai kekekalan atau mencapai kekayaan atau mencapai kesuksesan sesuai dengan keinginan saudara saat ini. Pertanyaan saya, apakah kita telah mencurahkan pikiran, perasaan, tenaga, energi kita yang pantas untuk sebuah kehidupan yang kekal yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma kepada saudara dan kepada saya? Saudara, kalau mau jujur, saya mau katakan, mohon maaf, berapa persen perhatian kita kepada kehidupan yang kekal? Saya ragu, saudara-saudara, waktu dan pikiran dan tenaga kita dan perasaan, energi kita lebih banyak kita kuras, kita habiskan hanya memikirkan perkara-perkara yang kekinian, yang kalau sukses. Lantas kalau diminta kita memilih, saudara-saudara, saudara pilih yang mana? Kalau boleh saya memilih, saya pasti memilih dua-duanya. Kebutuhan akhirat dan kebutuhan jasmania. Tetapi ada skala prioritas, saudara-saudara, yang diminta Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sekali lagi, apa rahasia daripada rasul-rasul itu tidak takut tantangan, penderitaan, bahkan kematian? Ada 3 rahasia kunci keberhasilan mereka. Mereka melakukan prioritas yang utama mengikut Tuhan. Yang pertama, coba kita perhatikan di dalam ayatnya 29 dikatakan di sana, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi kunci yang pertama adalah mereka lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara keadaannya saat ini. Apakah saudara lebih taat kepada manusia atau kepada Allah? Saudara, kalau kita perhatikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taat itu artinya adalah tunduk, patuh, percaya terhadap Allah atau kepada pemimpin atau kepada penguasa. Rasul-rasul bukan nekat, tapi mereka taat. Mereka tidak takut kepada penguasa Israel, walaupun melarang mereka untuk memberitakan firman, walaupun mengancam mereka bahkan sampai membunuh. Kalau kita pelajari, memang beda-beda tipis apa yang disebut dengan nekat dan taat. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, taat itu adalah melakukan apa yang orang lain katakan, sedangkan nekat adalah melakukan apa yang kata hati kita katakan. Yang bunuh diri itu kan umumnya mereka apa yang kata hatinya, bukan kata orang. Para rasul bersaksi, saudara-saudara, untuk sebuah peristiwa atau perkara yang mereka telah saksikan, yang mereka telah lihat, yang mereka telah diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus. Di ayat 32 itu dikatakan. Jadi mereka bukan mengarang cerita apa yang mereka lihat. Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, Yesus mencurahkan Roh Kudus. Mereka alami dalam hidupnya, dan itu yang mereka saksikan kepada khalayak orang banyak. Bagaimana tangan Tuhan menolong mereka dari segala ancaman. Hampir semua ahli hukum Taurat mau membunuh para rasul. Mereka dibayang-bayangi rasa ketakutan. Tetapi seorang ahli Taurat bernama, saudara-saudara, Gamaliel, terkesan membela mereka. Ini yang kita lihat bagaimana pembelaan Allah terhadap anak-anak Tuhan, sekalipun kita di tempat yang tersesat. Kalau kita
kita perhatikan dan pelajari, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Gamaliel setelah para murid-murid diperhadapkan ke sebuah hukuman atau diperhadapkan dengan pengadilan agama. Ada satu orang tokoh yang namanya Gamaliel. Dia berkata kepada orang banyak, dulu muncul si Tendas. Sekali lagi kami ulang, dulu muncul si Tedeus, mengaku seorang yang istimewa, pengikutnya hampir 400 orang, tetapi ia dibunuh secara berailah pengikutnya dan lenyap. Sesudah itu muncul Yudas, seorang Galilea, menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia tewas dan pengikutnya pun lenyap. Tetapi saya mau katakan, saudara-saudara, janganlah bertindak terhadap orang ini. Biarkan mereka hidup. Jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Kalau mereka ini berasal dari Allah, kamu tidak dapat menendakkan orang ini. Mungkin juga kamu nanti yang melawan Allah. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Nasihat itu diterima dan rasul bebas dan mereka hanya disesat. Dan tetap dilarang mereka dalam pengajaran, yaitu pengajaran tentang Tuhan Yesus. Mereka gak boleh bersaksi tentang kebangkitan, tentang kehidupan yang kekal. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa memakai seorang Gamaliel, seorang yang radikal, seorang yang mengancam para rasul-rasul itu untuk membela mereka. Apa artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di dalam implikasi kehidupan kita saat ini? Tuhan berbagai cara untuk membela kita dalam setiap masalah kita, dalam setiap problem yang kita hadapi, dalam setiap tekanan yang kita alami saat ini. Dalam konteks mengiring Tuhan, Tuhan sanggup membela kita 1001 cara untuk menolong saudara dan saya. Saya mau katakan kita harus bertahan di dalam iman. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak masalah yang kita hadapi, tugas kita hanya satu, Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukan sebagaimana yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh takut terhadap ancaman apapun dalam kehidupan kita untuk bersaksi tentang kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus. Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita, dan Dia telah mencurahkan Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan, kemenangan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tugas yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah dikuduskan adalah menjadi saksi atas kematian dan kebangkitan Yesus. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Tantangan dalam pengabaran Injil memang sering terjadi, bisa datang dari otoritas pemerintah setempat, sebagaimana yang dialami Rasul Petrus dan teman-teman. Tetapi bisa juga terjadi dari kalangan kita sendiri, dari jemaat lokal, atau dari diri kita sendiri. Tetapi saya mau katakan kita tidak boleh takut, karena harus tetap lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Ini yang mau saya katakan saudara-saudara, bahwa sebab upah kita besar di surga, selalu ada berkat Tuhan yang tersedia bagi orang yang setia, bagi orang yang mau berkorban untuk kebenaran firman Tuhan. Sebab dikatakan dalam Matius 10:28, kita harus lebih takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh daripada kepada manusia yang hanya berkuasa membinasakan tubuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh kita ini akan kembali ke tanah, karena kita diciptakan dari tanah dan debu. Tetapi jiwa dan roh kita akan diangkat naik bersama dengan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua, saudara-saudara, apa skala prioritas sehingga murid-murid rasul-rasul Tuhan berikan keberanian untuk bersaksi? Yang kedua, di ayatnya 41 dikatakan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara garis bawahi di situ, dengan bergembira. Apa artinya? Yang kedua, tetap bergembira meskipun mereka
Apakah Bapak Ibu Saudara menderita? Nah, ini yang sulit diterjemahkan. Menderita kok bisa bergembira? Biasanya bergembira itu apa, Saudara? Ketika sukacita, sehat, ada ulang tahun, ada pesta, semuanya aman, terkendali, sehingga orang bisa bergembira. Nah, ini orang bisa bergembira karena menderita, saudara-saudara. Ini tidak mudah. Pertanyaan saya, bagaimana bisa bergembira di dalam sebuah penderitaan dan kesukaran? Di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, tapi kita harus ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apa artinya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Tuhan Yesus sudah lebih dulu melakukan, mengalami, sebagai murid, kita meneladani pekerjaan Tuhan. Kita meneladani apa yang Tuhan Yesus berikan contoh di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita ini ada banyak hal kesukaran yang kita temukan. Tetapi sebagai seorang pelayan, tugas utamanya kita menderita dan kita tidak bergembira. Sekali lagi saya ulang. Jika karena pelayanan keselamatan kita menderita dan kita tidak bergembira, kita selingkuh terhadap Tuhan. Sekali lagi saya ulang, Bapak Ibu Saudara. Jika karena pelayanan keselamatan kita menderita dan kita tidak bergembira, kita selingkuh terhadap Tuhan. Kasih makan mereka. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan itu bukan demi kepentingan kita, tapi demi Sang Majikan. Apa artinya, saudara-saudara? Dalam Matius 5:10 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Rasul tidak takut mati, tetapi memberikan firman Tuhan kepada orang-orang yang haus akan kebenaran Tuhan. Dan kebenaran itu akan mengeluarkan aroma yang sedap, yang wangi, yang kekal. Dan akibatnya apa yang terjadi? Masyarakat Yahudi dan dari abad pertama terdiri dari beberapa golongan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini kita belajar sedikit, saudara-saudara. Dewa tertinggi ketika itu adalah Sanhedrin, yang terdiri dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua. Sementara golongan lain disebut dengan Zelot atau Esseni dan rakyat jelata. Fokus golongan imam ini terdiri dari suku Lewi, dan suku Lewi ini dari keturunan Imam Zadok. Inilah yang menjadi orang Saduki. Saudara, ciri-ciri orang Saduki apa yang terjadi? Ciri-ciri orang Saduki bagi orang Israel tidak mempunyai kepercayaan terhadap malaikat. Mereka, saudara-saudara, dunia setelah kematian, bahkan kebangkitan orang mati, mereka tidak percaya sama sekali. Ini kepercayaan daripada orang Saduki ini, saudara-saudara. Mereka ini adalah golongan yang termasuk keras. Oleh sebab itu mustahil mereka percaya kepada kesaksian para rasul, kepada Petrus dan teman-teman. Tetapi saudara perhatikan apa yang terjadi di Kisah Rasul 6 ayat 7. Walaupun mereka tidak percaya kebangkitan dan kehidupan, bahkan mereka tidak percaya kepada malaikat. Perhatikan di Kisah Rasul 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saya percaya orang ini menjadi percaya kepada Yesus Kristus ketika itu. Sebab kesaksian para murid, mereka itu menjadi percaya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, ketika para rasul itu takut memberitakan firman karena ancaman kematian, kira-kira para imam-imam besar ini percaya nggak kepada Yesus? Tidak mungkin. Itu sebabnya Tuhan minta dari kita, saudara-saudara, dari sekarang ini kita harus berani bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Untuk mengubah iman seseorang memang tidak mudah, tetapi pasti itu adalah kuasa Roh Kudus.
Tugas kita hanya memberitakan firman dan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, hidup prioritas kepada Tuhan. Bagaimana, apa rahasia para murid? Di dalam Kisah Rasul 6 ayat 8 sampai dengan 11. Saya boleh minta tisu ke sini? Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampil beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini, anggota-anggota jemaat. Itu adalah orang-orang dari Kirene, dari Alexandria, bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia, dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Saudara bisa perhatikan, mereka tidak sanggup melawan bersoal jawab dengan Stefanus. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Mereka memfitnah, mereka memutarbalikkan fakta, bahwa mereka menghasut orang banyak supaya memusuhi para rasul itu. Saudara, apa yang terjadi? Coba kita perhatikan berikutnya, apa yang terjadi. Kalau kita lihat, Bapak Saudara, di dalam Alkitab, arti Stefanus itu artinya adalah dimahkotai sebagai pemenang. Stefanus yang penuh karunia dan kuasa, artinya saudara-saudara, kepenuhan dengan anugerah yang berkuasa, atau disebut dengan istilah penuh dengan roh. Karena roh yang memenuhi seseorang akan memberikan kuasa untuk melayani. Ini yang dialami oleh Stefanus, saudara-saudara. Saya mau katakan, apapun bentuk pelayanan kita sekarang ini, Tuhan minta dari kita dengan jujur. Tuhan pasti mampukan kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Kuasa yang sama yang diterima Stefanus ketika itu juga kita terima saat ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau bahasa sekarang ini, kalau boleh saya pinjam, doping. Tuhan memberikan doping atau tenaga tambahan ekstra kepada Stefanus. Supaya apa? Supaya orang-orang mau mendengarkannya, supaya orang-orang mengerti dan dicelingkan matanya mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, setan menggunakan manusia untuk menyerang Stefanus melalui para ahli-ahli Taurat. Dan ini juga bisa kita alami di dalam kehidupan kita sekarang ini, saudara-saudara. Setan bisa pakai orang lain untuk menyerang gereja, untuk menyerang keluarga, untuk menyerang usaha, untuk menyerang kita. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, saudara-saudara, apa yang terjadi? Stefanus unggul. Orang-orang Yahudi tentang soal jawab kesaksian Stefanus diputarbalikkan mereka dan menghasut orang banyak supaya Petrus dan Stefanus dan teman-teman diseret ke pengadilan. Doping adalah pemberian cuma-cuma yang muncul dari kasih Yesus Kristus kepada orang yang bersedia menjadi saksi dan rela berkorban. Saudara-saudara, saya mau katakan Allah berada di pihak yang menang di dalam Kristus. Tuhan sangat benci kepada orang pecundang di dalam kekristenan ini. Ada banyak orang sekarang ini maunya berkatnya saja, tetapi berkorban untuk Tuhan tidak mau. Kemarin Bapak Saudara, saya baru mendengarkan seorang pengkhotbah di gereja lain, dan notabene bukan karismatik Pentakosta, tentang persepuluhan. Dia bilang kalau di dalam perjanjian lama yang mereka tentu belum hidup di dalam kekristenan, hidup di dalam zaman perjanjian baru atau di zaman Yesus Kristus, mereka mau memberikan persepuluhan. Pertanyaan saya, Allah menganugerahkan, merelakan anak yang tunggal untuk keselamatan buat semua kita supaya kita memperoleh keselamatan. Nah, pertanyaannya memang tidak ada tertulis di dalam perjanjian lama secara langsung bahwa berikan persepuluhan. Tetapi kalau di dalam perjanjian lama yang mereka belum hidup di dalam zaman Kristus, masa sekarang kita berpikir untuk memberikan kepada Tuhan 10%. Saya percaya kalau kita menikmati hadirat Tuhan, jangankan 10%, bisa 12%, 15%,
20%, bahkan 90%. Kenapa tidak? Itu sebabnya sekali lagi saya mau katakan, Allah berada di pihak yang menang di dalam Kristus. Artinya Kisah Rasul 6 ayat 15, mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Saudara-saudara bisa bayangkan, ketika suasana menegangkan, ketika suasana mencekam, ketika suasana para kepala-kepala imam untuk menyeret Stefanus, tetapi para tokoh-tokoh adat dan agama ini melihat Stefanus seperti malaikat. Kenapa, Bapak Saudara? Ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup Stefanus. Apakah hanya Stefanus yang bisa mengalami ini? Tentu tidak. Kalau Stefanus mengalami, saya pastikan saudara dan saya pasti mengalami. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kalau gereja mengangkat kita sebagai pelayan Tuhan, sekecil apapun keadaan saat ini, apapun, berusahalah bertanggung jawab, sehingga pelayanan yang lebih besar Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Yang kedua, saudara-saudara, kalau saudara diangkat sebagai pelayan Tuhan, setialah dalam pelayanan kecil, baru saudara akan mendapatkan pelayanan yang lebih besar yang Tuhan berikan ke depan. Tetapi kalau pelayanan yang kecil kita tidak bisa bertanggungjawabkan, bagaimana Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih besar di dalam pelayanan kita? Sama halnya di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga, dalam mendidik anak, di dalam melakukan aktivitas bisnis kita. Kita tidak bisa bertanggung jawab kepada hal yang kecil. Bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan yang lebih besar? Jadi sebagai kesimpulan saya adalah, prioritas kehidupan ada 3 rahasia kunci keberhasilan mereka, Stefanus dan juga para rasul-rasul. Karena mereka memprioritaskan utama mengikut Tuhan. Yang pertama, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Yang kedua, tetap bergembira meskipun menderita. Dan yang ketiga, memuliakan Tuhan apapun yang terjadi. Di segenap hidup kita, kita harus bersaksi Yesus telah bangkit dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan dia akan datang untuk kedua kalinya menjemput saudara dan saya. Setiap kita yang percaya, kita bersama-sama hidup di dalam kekekalan bersama dengan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur atau teh sirup untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di atas kepala kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita dimeteraikan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah dia, berikan ucapan syukur buat dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya.
tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bagimu-lah hormat dan kemuliaan kekal selamanya. Oh Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau menyembuhkan dari setiap penyakit kami Tuhan. Pulihkan Tuhan. Biarlah yang beban berat Tuhan angkat. Mereka yang terikat Tuhan lepaskan. Mereka saat ini Tuhan yang mengalami masalah penderitaan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Mereka yang masalah dalam ekonomi, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Kami percaya pada pagi hari ini ada mujizat bagi setiap umat-Mu Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka dipulihkan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami punya keberanian untuk bersaksi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruhnya jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Seluruh Tuhan, keluarga, suami istri, anak-anak, semua pekerjaan, semua usaha, pelayanan kami dalam nama Yesus. Kami percaya tangan Tuhan menopang kami, memberkati kami, memulihkan kami, sehingga pasca pandemi COVID-19 ini ada tangan Tuhan memulihkan segalanya ekonomi kami Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan. Masa depan kami ada di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mengangkat tangan dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau-pulau, setiap kota-kota, setiap desa, setiap wilayah, dari timur sampai barat, dalam nama Yesus ada pemulihan pertobatan. Ada setiap lutut bergelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau memulihkan ekonomi bangsa ini. Engkau memulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa kami mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati pemerintah yang ada. Bahkan COVID-19 kami bawa dalam doa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan lalukan, sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Aktivitas berjalan dengan baik. Ekonomi berjalan dengan baik. Sehingga segala sesuatunya biar kembali kepada kemuliaan hormat nama Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami melakukan aktivitas kami dan selesai beribadah, kami akan menerima berkat daripada Tuhan sendiri. Mari arahkan hatimu, angkat tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya.